Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas wawancara kami mata kuliah Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Dengan judul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Membangun Identitas Nasional. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia memiliki akar yang dalam sejarah bangsa, berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia, diresmikan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 saat Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bahasa Indonesia telah berkembang pesat dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai bahasa daerah dan bahasa asing, menjadikannya kaya akan kosakata dan nuansa. Kini, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga media massa. Narasumber wawancara mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bersama dengan Asek Prof. Sutikno S. Peda M. Peti Piik D. Cikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Safani, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6, dan di sebelah saya. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Febri Aula, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sama semester 6. Nah, di sini kami izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas pembinaan bahasa Indonesia yang dimana dosen pengampunya Bu Isa. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ataupun bahasa resmi dalam keberagaman bahasa daerah? Kalau kedudukannya sebagai bahasa nasional itu sudah jelas diatur oleh undang-undang bahwa bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia yang dituangkan di dalam Sumpah Pemuda juga ada sebagai pilar awal terbentuknya bahasa itu kan terutama bahasa Indonesia ya. Pada Kongres kedua tepatnya 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda, di sana dinyatakan bahasa kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu mengartikan bahwasannya kedudukan bahasa Indonesia itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Tidak bisa diubah-ubah lagi, dan itu adalah mutlak merupakan pondasi utama, pondasi dasar membangun bangsa, peradaban bangsa, sehingga secara konteks bahasa nasional, bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang jelas sebagai jati diri, sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia. Jadi kedudukannya dijamin oleh undang-undang, dan kita sebagai rakyat Indonesia secara umum memang wajib menggunakan tanpa harus menggunakan bahasa lain terlebih dahulu. Itu mungkin dari saya. Lalu, apa tantangan utama dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Ya, tantangan utama mempertahankan bahasa Indonesia ini, saya sangat optimis. Dari beberapa kajian bahasa Indonesia ini punya peluang salah satunya menjadi bahasa yang luar biasa dalam arti kata bahasa yang banyak akan digunakan oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama saya akan merujuk kepada Indonesia Emas di 2045, di mana nanti Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Banyak negara-negara membutuhkan sumber daya alam Indonesia dan akan datang ke Indonesia, dan secara otomatis mereka harus bisa berbahasa Indonesia, dan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, pemertahanan yang berikutnya adalah dengan eksistensis adanya mata kuliah BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Melalui Kepres Presiden Republik Indonesia itu jelas sekali orang-orang luar negeri atau bangsa-bangsa luar yang ingin bekerja di Indonesia wajib menguasai
ya minimal dasar bahasa Indonesia, dan itu juga tertuang dalam Kepres. Nah, yang ketiga, sekarang ini kita patut berbangga bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa salah satu 11 bahasa ya resmi UNESCO dalam persidangan di UNESCO. Artinya akan banyak manuskrip, akan banyak dokumen-dokumen berbahasa Indonesia. Artinya sekarang ini kedudukan bahasa Indonesia dari segi pemertahanan sudah sangat baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ahli-ahli bahasa, pakar-pakar bahasa, masyarakat Indonesia dalam pemertahanan bahasa juga sudah berjalan dengan normal. Dan yang paling penting adalah generasi muda itu jangan malu memakai bahasa Indonesia. Kalau orang luar negeri saja sudah berlomba-lomba membangun seperti Australia, yaitu membangun laboratorium bahasa. Bahkan di Vietnam itu menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua bangsa mereka. Artinya kedudukan kita semakin tinggi terutama bahasa Indonesia, dan secara fonologi, morfologi dan ilmuwan bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sempurna tata tuturnya, baik dari bentuk grammarnya ataupun dari bentuk pola-pola yang lainnya. Itu salah satu upaya pemertahanan dan yang dilakukan oleh para profesor bahasa, para ahli bahasa yang setiap tahun melakukan kongres bahasa dengan mengupdate perkembangan-perkembangan terbaru sehingga lahirlah bahasa-bahasa yang baku, dan itu juga membuat eksistensi bahasa Indonesia semakin baik. Seberapa besar pengaruh bahasa asing terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri? Apakah ini jadi ancaman atau justru jadi peluang? Ancaman pasti ada. Pada generasi muda yang mungkin dia jiwa nasionalismenya sedikit berkurang, mereka akan cenderung menganggap bahasa asing itu bahasa yang hebat, bahasa yang gaul. Padahal standar gaul dan hebat itu bukan karena digunakan keseharian, tapi bagaimana bahasa itu disenangi oleh orang. Nah, kalau kita melihat bahasa Indonesia ini ya 280 juta jiwa yang sudah menggunakan. Ini adalah merupakan bahasa yang seperti saya sampaikan strukturnya paling lengkap di antara mungkin ya setelah bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nah, kalaupun generasi muda menggunakan bahasa-bahasa negara lain, ya itu mungkin hanya untuk style gaya saja. Tapi saya sangat yakin bangsa Indonesia itu memiliki historis, sejarah, perjuangan nasionalisme kebahasaan yang panjang, sehingga tidak mudah bangsa Indonesia itu meninggalkan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kita selaku masyarakat Indonesia juga, bangsa Indonesia, mahasiswa, pelajar, ya itu cenderunglah selalu gunakan bahasa Indonesia. Karena kalau itu tidak kita gunakan, maka jati diri kita tidak akan ada. Lalu apa pendapat Bapak tentang pergeseran penggunaan bahasa baku ke bahasa gaul yang sekarang? Ya, baik. Kalau bahasa gaul itu saya menganalogikan sebagai bahasa Prokom Onomatope. Bahasa Prokom Onomatope itu sejenis bahasa yang dipakai dengan konsep ikut-ikutannya. Sama dengan seperti bahasa Kaumper ya, Tauper yang sering mungkin saya sampaikan, yang Cuco, Ember dan sebagainya. Ya, itu adalah hanya spontanitas. Kalau secara pengaruh ada tapi nggak banyak. Ya, ada tapi tidak banyak dan tidak menimbulkan sampai harus kita khawatirkan. Karena kalau mengingat evaluasi dari zaman ke zaman, di masa saya remaja juga sering ada bahasa Prokom Onomatope seperti itu ya yang sering digunakan. Malah dulu kalau kita SMA ada bahasa istilahnya bahasa sasa-sisi, susu-susu, saka-suka seperti itu. Nah, itu dulu sempat heboh di zaman saya. Tetapi saya juga sempat khawatir. Kemudian ada lagi Dewi Seritian membuat kamus gaul ya. Jadi pada waktu itu bahasa Indonesia seolah-olah diintervensi. Tetapi setelah melihat keadaan ini, ternyata nasionalisme orang Indonesia itu dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia secara konsisten lambat laun hal itu tergeser. Jadi kalaupun ada intervensi dari bahasa-bahasa lain, itu hanya sekedar bunga-bunga ya. Mungkin kalau saya bilang lebih tepatnya uji validasi masyarakat Indonesia lebih suka mana menggunakan bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa-bahasa Prokom ini akan selalu ada, bahkan sampai 5-10 tahun yang akan datang, karena bahasa ini adalah kode. Banyak masyarakat dan manusia itu ketika dia sudah membuat sebuah kelompok, dia akan membuat sebuah kode. Kode ini adalah bahasa, cara mereka berinteraksi. Nah, jadi lambang-lambang bahasa Prokom tadi bisa saja muncul ya kapan saja, dan itu untuk menutup identitas mereka supaya tidak keluar. Nah, sementara kalau bahasa Indonesia, siapapun yang menggunakan itu langsung kita bisa eksplorasi tentang makna dan tanda dan penandanya bagaimana. Habis? Terakhir Pak, bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan bahasa di sekolah maupun di perguruan tinggi untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia itu?
Ya sebenarnya kalau kita merujuk kurikulum sekarang ini banyak kurikulum kita ini antara yang diajarkan dengan realita kehidupan itu berbeda. Ini juga menjadi perhatian kami di akademisi ya. Kenapa berbeda? Ada standar yang ingin dicapai, ya, ada keinginan yang ingin dicapai, itulah melalui kurikulum supaya bangsa Indonesia itu memiliki bahasa yang baik, pengucapan yang baik, ya kan. Cuman kadang-kadang ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan faktor bahasa itu bergeser. Misalnya ketika kita di sekolah diajarkan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berbagai ragam, ya kan. Tetapi justru ada organisasi-organisasi lain, ya, yang menggunakan bahasa itu dengan ala kadarnya, tidak merujuk, tidak melihat kepada makna kebahasaannya, ya, sehingga misalnya kalimat gini, telah terjadi kecelakaan, gitu kan. Terjadi tabrak kambing. Maknanya beda. Nah, jadi ini organisasi-organisasi seperti ini bermaksud mereka ingin memberikan berita tapi tidak melalui edukasi. Jadi sehingga akademisi, guru itu harus kerja berat meluruskan itu. Secara makna terjadinya tabrakan tadi, ya itu kan berarti kecelakaan. Begitu kecelakaan mobil berarti tabrakan. Nah, ini laga kambing, dengan istilahkan laga kambing. Maka bagi masyarakat yang tidak paham dengan konsep kebahasaan, pikirnya kambing yang tabrakan. Kalau kambing tabrakan kok ngapain dipikirkan seperti itu. Nah, jadi sebagai mahasiswa, pelajar, praktisi bahasa, tentu kita harus menguatkan makna itu. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka kalau sudah kita gunakan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar, ya kan, tatanan di sekolah dan di kehidupan itu tidak ada orang gampang sakit hati. Kenapa? Karena sejatinya menggunakan bahasa yang baik dan benar itu dengan ragam yang sudah ada, itu adalah bagian pembentukan karakter, gitu. Maka tidak akan ada orang ketika ditanya kamu sudah makan, ya dengan seperti itu, dengan unsur bahasa yang lengkap, dia tidak akan marah. Tapi kau udah makan, itu benar, tapi kata kau itu dianggap kadang-kadang kurang pas, kurang sopan. Jadi attitude dalam kebahasaan itu juga diperlukan. Saya mau tanya lagi, kan yang Bapak jawab tadi, apa tantangan utama dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Nah, tadi saya dengar kayak seperti ada penambahan mata kuliah ya Pak, kayak BIPA. Iya. Nah, itu mata kuliah seperti apa ya? Ya, kebetulan saya punya tuh sertifikatnya tuh BIPA tuh yang dari yang baru tuh, yang ujung sana. Ya, BIPA. Dan saya adalah instruktur BIPA juga di kita ya. Jadi BIPA itu dulu kalau ingat ya, ketika BIPA ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi sekarang sedang dikembangkan. Ketika saya dulu pun kuliah di Malaysia, banyak sekali di Malaysia itu nyari guru bahasa Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia. Jadi mata kuliah BIPA ini mungkin tidak semua universitas mencakup ini. Tapi di UMN Al-Wasliyah, khususnya di Prodi PBSI, kemarin saya beri masukan kepada Kaprodi, masukkan BIPA. Apa peluang BIPA ini? Kita berharap ketika nanti ada peluang pembukaan guru bahasa Indonesia di luar negara, alumni kita bisa mengisi dengan adanya mata kuliah BIPA, bahasa Indonesia penutur asing. Dan mata kuliah ini semester ini sudah berjalan, sehingga saya sudah berjalan, dan kami juga sudah melakukan beberapa pembentukan kurikulum tentang BIPA ini. Jadi BIPA itu nanti diajarkan bagaimana mahasiswa itu menjadi guru bahasa untuk mengajar mahasiswa asing. Misalnya dari segi kurikulum BIPA-nya itu, dari segi percakapan, nanti yang akan diajarkan adalah misalnya kosakata awal, ya, kebudayaan awal, ya kan gitu kan. Nah, sama dengan ungkapan kata seperti bagus. Orang luar negeri sudah mulai paham tentang bagus. Tiba-tiba kita membentuk sebuah kata lagi berdasar sosiolinguistik itu keren. Nah, ya kan. Padahal bagus dan keren ini sebenarnya secara pemaknaan sama. Jadi mereka tanya, ada apa dengan bagus dan keren? Nah, seperti itu. Ini nanti diajari oleh konsep-konsep guru BIPA, sehingga ketika nanti calon-calon mahasiswa yang sudah tamat, mahasiswa yang sudah tamat dan mengajar BIPA itu sudah punya kemampuan itu, dia bagaimana mengajar, kosakatanya bagaimana, menyusun buku ajarnya bagaimana, itu ada. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, sebagai identitas budaya, sebagai alat pendidikan dalam dunia kerja. Wawancara bersama narasumber mahasiswa Rizky Pratiwi. Halo Kak. Halo, Silakan Kak, perkenalkan dirinya. nama aku Rizky Pratiwi dari jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra.
Oke. Nah, jadi Kak, di sini kami ada tugas mata kuliah pembinaan pengembangan bahasa. Nah, kami di sini izin mewawancarai Kakak ya terkait bahasa kita nih sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan pertama ialah bagaimana perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di era digital, terutama di media sosial. Jadi kalau dilihat sekarang, bahasa Indonesia berkembang cukup pesat sih di media sosial, tapi banyak juga tuh campuran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Contohnya tuh kayak flexing, ghosting, dan lain-lainnya gitu. Jadi dia ada campuran bahasanya gitu ya Iya. Kak. Benar. Kalau bisa dibilang dia bahasa gaul tambahan gitu Iya, ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana strategi agar generasi muda tetap mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Kalau menurutku sih harus ada cara yang lebih fun ya buat biar deket sama anak muda gitu. Misalnya tuh lewat konten-konten media sosial yang nggak kaku, bisa lewat memes, video singkat, atau bahkan challenge yang ngajak orang buat pakai bahasa Indonesia dengan cara yang seru gitu. Berarti itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu ya Kak. Contohnya tadi dari media sosial dengan konten-konten yang seperti Kakak bilang Kita tadi. bisa bikin konten yang buat mengajak-ngajak para anak-anak muda gitu lebih mencintai bahasa Indonesia. Oke. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya. Nih, kira-kira menurut Kakak, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama kita nih sebagai generasi muda, dalam menjaga kemurnian dan kelestarian bahasa Indonesia? Oke, nggak perlu anti sih sama bahasa asing, tapi juga jangan lupa sama bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Bisa mulai dari hal kecil kayak pakai istilah Indonesia yang udah ada daripada langsung nyomot dari bahasa asing gitu. Terus kalau bikin konten di media sosial bisa coba lebih banyak pakai bahasa Indonesia dengan cara yang tetap asik gitu. Jadi begitu ya Kak. Tadi mengingat tentang sosial media gitu kan. Nah, menurut Kakak pribadi nih, ketika kita mau memasukkan konten, itu kan pasti kita menulis caption tuh kan. Nah, dalam menulis caption itu pasti kita nggak terstruktur gitu. Bisa aja kita menggunakan bahasa campuran, contohnya kayak bahasa Inggris gitu kan, pasti kan ada campuran. Nah, kira-kira menurut Kakak nih, apakah itu bisa dikatakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi tergantung konteksnya lagi. Kalau dalam situasi formal kayak pidato, tulisan akademik, terus atau berita resmi, sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia full gitu kan. Tapi kalau di media sosial dan percakapan sehari-hari, itu penggunaan bahasa campuran tuh wajar dan jadi bagian salah satu perkembangan bahasa. Selama masih bisa dipahami dan gak bikin maknanya jadi rancu, bahasa campuran bukan berarti salah. Yang penting kita tetap sadar kapan harus pakai bahasa Indonesia yang sesuai pada tempatnya. Berarti itu tetap masih bisa dikatakan bahasa yang baik dan benar gitu ya kan Kak. Cuman iya. tetap menempatkan pada konteks Iya, tertentu benar. ya gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Menurut Kakaknya, kira-kira apa sih peran pemerintah dan lembaga kebahasaan dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri? Menurutku pemerintah dan lembaga kebahasaan kayak Badan Bahasa punya peran penting, misalnya dengan bikin kampanye atau acara yang ngajak anak muda tuh lebih sadar tentang bahasa Indonesia. Terus mereka juga sering bikin istilah baru biar kita nggak terlalu banyak nyomot dari bahasa asing. Tapi kadang istilah bahasa yang mereka buat tuh nggak sesuai sama generasi sekarang ini gitu. Jadi tetap harus mengikuti perkembangan juga. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Tiwi atas jawaban-jawabannya. Nah, itu tadi dia guys, jawaban-jawaban dari yang disampaikan oleh Kak Tiwi. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan ini terkait fungsi bahasa Indonesia dalam membangun identitas nasional. Sampai ketemu.